Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya kita akan menambahkan fungsi dari aplikasi. Jika kemarin terakhir aplikasi itu ketika diklik di bagian listnya akan muncul tos seperti ini, kita akan menambahkan fungsi sehingga ketika diklik akan muncul ke halaman detail dari user tersebut begitu ya. Oke, untuk langkah pertama kita langsung saja membuat sebuah activity baru. Kita type kita klik kanan, new, kemudian pilih activity, kemudian pilih empty activity. Oke, kita beri nama detail activity. Detail activity. Kemudian kita klik finish. Nah, kalau sudah, kita ke main activity, kita coba ubah di bagian adapternya. Ketika listnya diklik tidak memunculkan tos tapi membuka activity yang baru saja kita buat. Caranya ini kita komen saja atau dihapus, sebenarnya tidak masalah. Kemudian kita buat sebuah intent. Intent itu parameter pertamanya adalah konteks, kita gunakan this. Kemudian untuk parameter kedua, ini adalah activity yang akan kita buka. Dalam hal ini adalah detail activity. Class.java. Data apa yang akan kita sisipkan dalam intent? Yaitu data usernya. Maka intent put extra, kita beri nama user misalkan, key-nya ya. Datanya adalah it karena ini lambda function ya, jadi it itu adalah user yang sedang diklik dari salah satu ini. Kemudian setelah itu kita start activity. Yang kita start ya intent ini, start activity dengan menggunakan intent tersebut. Nah, kalau kita coba running, kita tunggu, masih loading ya. Nah, ketika di running ini seharusnya ketika diklik dia akan membuka ke halaman detail, tapi tidak lagi memunculkan tos seperti ini. Oke, ketika kita klik, nah dia akan membuka ke halaman detail, tapi halaman detailnya masih kosong. Nah, karena itu kita akan menambahkan kode di halaman detail agar bisa menjelaskan detail dari user tersebut. Untuk langkah pertama kita membutuhkan sebuah library ya. Library yang digunakan adalah Android Material Design. Kita cari di Google design library ya. Kita cari di salah satu webnya. Nah, oke, di sini dijelaskan kita harus mengimplementasikan, menambahkan dependensi seperti ini. Oke, kita tambahkan. Untuk versi sendiri nanti kita gunakan yang paling baru ya. Nah, saat ini adalah 1.2.1. Nah, ini kita copy. Ini versinya kita ganti nanti 1.2.1. Kita kebuka ke sini, kemudian kita build Gradle di bawah. Kemudian ditambahkan lagi yang baru saja. Nah, ini belum ada versinya. Kita tambahkan versi 1.2.1. Nah, kalau sudah kita klik sync now. Nah, ini nanti mestinya versinya akan terus berubah, semakin ada yang baru, semakin bertambah hari. Oke, sudah selesai. Kemudian kita masuk ke
detail activity di layoutnya, activity underscore detail ini ya. Nah, yang pertama dari sini constraint layout kita akan rubah terlebih dahulu menjadi linear layout. Linear layout. Kemudian karena linear layout dia harus ada orientasinya. Orientasinya itu adalah vertikal. Kemudian di dalamnya ada linear layout juga. Untuk width-nya ini kita buat lebarnya kita ikuti match parent, untuk height-nya kita buat wrap content. Kemudian untuk gravity kita tambahkan gravity ya, biar datanya kontennya center di tengah, center. Kemudian kita beri background warna sama dengan upper ya, upper dari aplikasinya sama dengan yang sebelah sini. Nah, uppernya kita panggil add color primary. Oke. Kemudian ini kita tutup. Nanti kita tambahkan di dalamnya. Kemudian di bawahnya ini kita tambahkan namanya tab ya, kita tambahkan tab. Nah, untuk menambahkan tab kita gunakan tab layout yang baru saja kita import tadi. Kita gunakan dependensi material tadi ya. Kita cari tab layout. Nah, di sini Google Android Material tab layout. Oke. Untuk width-nya kita buat match parent, kemudian untuk height-nya kita buat wrap content. Tadi width-nya itu bisa mengikuti parent-nya, kalau height-nya tergantung kontennya ada seberapa banyak. Kemudian untuk background-nya kita gunakan warna color primary juga, mengikuti warna tema dari aplikasi. Kemudian untuk text color-nya, teks dari tab-nya itu kita beli warna putih. Add Android color white ya. Oke. Kemudian di atas sendiri kita tambahkan ID. ID-nya kita beri nama detail tab. Oke. Kemudian di bawahnya tab layout kita beri view pager. Nah, view pager inilah yang akan menampilkan data dari follower maupun following. View pager. Oke, untuk view pager, untuk width-nya kita buat match parent, kemudian untuk height-nya kita buat match parent juga. Jangan lupa ditambahkan ID juga. ID-nya adalah detail pager. Bisa apa saja sebenarnya, tapi ini untuk mempermudah saja, detail pager. Oke, jadi kita menggunakan linear layout yang terdiri dari 3 komponen. Yang di atas ini adalah gambar foto dan detailnya, kemudian yang atas, yang bawahnya, yang tengah ya, ini adalah tabnya, tombol tabnya, kemudian yang paling bawah adalah isi dari tabnya itu. Oke, di bagian foto kita tambahkan di sini. Pertama kita gunakan circle image view. Untuk width-nya kita tentukan langsung 64 dp misalkan. Nanti kita bisa edit jika mungkin kurang besar. 64 dp. Kemudian untuk ID-nya kita beri nama detail avatar. Detail avatar ya. Boleh apa saja sebenarnya, yang penting nanti konsisten menggunakan ID tersebut. Kemudian untuk sementara kita gunakan gambar yang ada di icon aplikasi. Jadi untuk src-nya untuk sementara kita gunakan itu. Di add mipmap mipmap IC launcher. Nah, begitu. Oke. Kemudian setelah itu di bawahnya kita beri text view. Text view ini untuk width-nya kita buat wrap content, kemudian untuk height-nya juga sama wrap content.
Kemudian text view ini kita beri margin dari gambar yang ada di atasnya. Marginnya kita set misalkan 16 dp agar tidak terlalu mepet dengan gambar yang ada di atasnya. Kemudian untuk gravity-nya kita buat center agar tulisannya center ya, tidak rata kiri maupun rata kanan, tapi dia center. Kemudian untuk teksnya untuk sementara ya kita tulis saja ya, nama login atau apa saja. Ini nanti sebenarnya tidak digunakan, bisa dihapus sebenarnya nanti. Kemudian untuk teks, warna teksnya kita setting warnanya putih karena backgroundnya sesuai color primary ya. Nanti add Android ada color white ya. Nah, kemudian untuk ukuran teksnya, text size kita gunakan 20 sp. Kemudian text stylenya kita buat teksnya menjadi bold. Oke. Jangan lupa kita tambahkan ID. ID-nya adalah detail login. Ini adalah akan menyimpan username atau loginnya. Oke. Kemudian di bawahnya kita tambahkan teks untuk URL-nya ya. Nah, kita tambahkan text view. Kemudian untuk width-nya kita gunakan wrap content, untuk height-nya kita gunakan wrap content. Kemudian untuk gravity-nya kita gunakan center. Kemudian untuk teksnya ini sementara saja, kita bisa menggunakan alamat misalkan http www.google.com. Kemudian untuk teks kita beri warna ya, text color Android color white. Oke. Kemudian untuk text size-nya ini kita setting 16 saja, 16 sp. Oke. Kemudian jangan lupa kita berikan ID juga. ID-nya kita beri nama misalkan detail URL. Ya, oke. Kita bisa melihat desainnya ya di pojok kanan atas. Nah, desainnya ini mungkin masih agak kacau ya, kita perbaiki. Kembali ke kode, kita lihat di linear layout ini belum ada orientasinya, maka kita tambahkan orientasinya. Orientasi itu menjadi vertikal. Sekarang kita lihat desainnya, nah menjadi seperti ini. Karena ini tidak terlalu mepet ke atas atau ke bawah, maka kita tambahkan juga padding. Kita setting misalkan 16 dp. Ya, sudah cukup bagus. Kita coba running kembali. Kita lihat di emulatornya. Masih menunggu, masih loading ya. Oke, untuk selanjutnya ini sudah berhasil kita buka. Ketika diklik, harusnya membuka ke halaman seperti ini. Nanti di bawah di sini harusnya ada tabnya, kemudian ada kontennya. Sebelah kiri following, sebelah kanan followers. Kalau kita perhatikan di sini ada overlap di bagian
ebar dengan yang ada di bawahnya. Ini ada garisnya. Karena normalnya adalah seperti ini. Jadi dia ebar, ada semacam shadow, kemudian baru kontennya. Nah, kita bisa menghilangkan shadow ini. Caranya kita masuk ke main activity, kemudian di atas ya, kita gunakan support. Oh, ini bukan di main activity, maaf, di detail activity ya. Di detail activity kita gunakan support action bar, kemudian kita tanda titik, kita apply. Ada beberapa yang kita apply. Yang pertama adalah elevation, kita setting ini menjadi 0F. Kemudian untuk titlenya ini kita setting kosong. Jadi nanti kita akan menghilangkan tulisan di sini GitHub User API menjadi kosong. Kemudian kita hilangkan juga shadow yang ada di sini. Kita klik run. Kita lihat. Oke, sudah berhasil. Kita buka aplikasinya. Ketika kita klik detail, nah sekarang sudah hilang di atas ya. Shadownya juga sudah hilang dan sudah menjadi satu. Nanti di bawah ini tinggal kita tambahkan detailnya. Insya Allah begitu untuk sementara. Kita lanjut lagi di tutorial selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.